Nama saya Baskoro. Orang-orang biasa memanggil saya Bas. Saya adalah seorang penganut Katolik. Saya seorang Katolik karena kedua orang tua dan seluruh keluarga besar saya merupakan penganut Katolik secara turun-temurun. Namun kedua orang tua saya bukanlah Katolik yang taat. Mereka jarang sekali beribadah seperti penganut Katolik pada umumnya. Mereka juga orang-orang yang modern, di mana agama bukan lagi menjadi tolak ukur dalam kehidupan. Mereka tidak pernah memberatkan kami, anak-anaknya, dalam hal beribadah. Jadi, saya pun tumbuh dengan tidak begitu mengenal agama. Saat kecil dulu, ayah dan ibu sering mengajak saya untuk datang ke gereja setiap minggu. Namun setelah menjadi dewasa, saya hampir tak pernah lagi datang ke gereja. Saya lulus kuliah saat masih berusia sekitar 23 tahun. Mengambil jurusan pendidikan membuat saya akhirnya menjadi seorang guru. Pada suatu waktu, saya mencoba mengikuti tes CPNS yang diselenggarakan secara umum oleh pemerintah. Saya pun lulus dengan hasil yang memuaskan. Singkat cerita, saya pun akhirnya ditugaskan di sebuah desa yang cukup jauh dari kota. Saya ditugaskan menjadi seorang guru SD di sana. Awalnya kehadiran saya di desa itu tidak bisa diterima dengan baik oleh penduduk di sana karena saya yang seorang Katolik. Penduduk desa tersebut 100% menganut agama Islam. Mereka orang-orang yang taat. Kehadiran saya yang non-muslim benar-benar sesuatu yang baru bagi mereka. Mereka tidak terima jika saya harus mengajarkan anak-anak mereka di sekolah. Mereka takut saya akan mengajarkan sesuatu yang di luar agama mereka kepada anak-anak mereka. Namun dengan drama yang cukup panjang dan tentu saja penjelasan yang panjang lebar dari kepala desa dan juga orang-orang yang berpendidikan di sana, akhirnya mereka bisa mengerti dan menerima kehadiran saya. Meski tentu saja tidak sepenuh hati dan tidak semua masyarakat bisa menerima semua penjelasan tersebut. Sebagai seorang guru dari luar daerah, saya memang diharuskan tinggal dan menetap di sana. Sebuah perumahan guru tersedia di sana. Saya tinggal di salah satu perumahan guru tersebut. Selain saya, ada 4 orang guru lainnya yang tinggal di sana. Mereka juga berasal dari daerah lain. Mereka sudah menetap di sana selama bertahun-tahun. Mereka juga telah berkeluarga. Selain itu, ada 3 orang guru lagi yang merupakan penduduk setempat. Secara ekonomi, kehidupan penduduk di sana cukup sejahtera. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, karena memang desa tersebut berada tidak jauh dari sungai. Sebagian lagi ada yang menjadi petani dan bekerja di kebun-kebun sawit milik para pengusaha. Masyarakat di sana sangat taat beragama. Banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam. Di sana terdapat sebuah masjid yang cukup megah. Masjid tersebut selalu ramai setiap harinya, terutama pada hari Jumat. Pada hari Jumat, biasanya semua penduduk meliburkan diri dari bekerja, kecuali bagi mereka yang bekerja di pemerintahan, termasuk guru tentunya. Bagi mereka, hari Jumat adalah hari di mana mereka bisa berkumpul dengan keluarga dan bercengkerama dengan tetangga dan sanak saudara. Selain itu, biasanya mereka pada hari Jumat melaksanakan kegiatan semacam majelis taklim, di mana setiap Jumatnya secara bergiliran mereka berkumpul di salah satu rumah penduduk untuk membaca surat Yasin bersama dan melakukan kegiatan ibadah ringan lainnya.
Kegiatan rutin ini terbagi dalam 3 kelompok, yakni ada kelompok wirid Yasin remaja putri, ada kelompok wirid Yasin ibu-ibu, dan ada juga kelompok wirid Yasin pemuda dan bapak-bapak. Kegiatan-kegiatan seperti ini memang sangat sering mereka lakukan. Hampir setahun saya tinggal di sana. Saya mulai mengenal beberapa orang, terutama rekan-rekan guru. Saya mulai hafal rutinitas kegiatan masyarakat di sana, mengenal beberapa orang penduduk di sana dan juga para pemuda dan pemudinya. Saya sering ikut kegiatan pemuda di sana, karena memang usia saya masih tergolong muda. Meskipun kegiatan pemuda di sana lebih sering dilakukan di masjid, saya tetap mencoba berbaur dengan mereka. Dari situlah saya akhirnya berkenalan dengan seorang gadis yang 2 tahun lebih muda dari saya. Dia gadis yang cantik, namanya Aisyah, anak salah seorang tokoh agama yang cukup disegani. Aisyah lulusan sebuah pesantren, namun ia tidak kuliah, karena kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan, dan juga Aisyah lebih memilih untuk merawat kedua orang tuanya yang memang sudah tua, serta untuk mengabdikan diri ke masyarakat dalam mengajarkan ilmu agama melalui kegiatan majelis taklim. Mengenal Aisyah membuat saya seperti menemukan hal baru dalam hidup. Gadis yang selalu berhijab itu telah mampu mengetuk pintu hati saya. Sikapnya yang sopan, ramah, dan pintar menumbuhkan rasa kagum saya yang begitu besar padanya. Namun Aisyah sendiri selalu menjaga jarak dengan saya. Saya tahu itu semua karena latar belakang kepercayaan kami yang berbeda. Sebagai satu-satunya orang yang berbeda agama di sana, tentu saja tindakan yang bisa saya lakukan sangat terbatas. Saat berkumpul pun, saya lebih memilih untuk banyak diam, karena pembicaraan mereka yang lebih sering membahas soal agama mereka. Meski sebenarnya, sebagian besar dari mereka lebih terbuka menerima kehadiran saya di sana. Karena selama tinggal di sana, sikap saya cukup baik terhadap mereka. Mereka juga memperlakukan saya dengan cukup baik. 2 tahun saya berada di sana. Saya belajar banyak hal, terutama tentang Islam. Saya jarang sekali pulang ke kota, karena saya merasa sangat nyaman berada di desa tersebut. Orang tua saya tidak terlalu menghiraukan hal tersebut. Seperti yang pernah saya ceritakan, orang tua saya telah memberikan kebebasan penuh kepada saya untuk memilih jalan hidup saya sendiri. Lagi pula di kota masih ada adik dan kakak saya yang tinggal dan bekerja di sana. Adik laki-laki saya masih kuliah, dia masih tinggal bersama orang tua kami. Kakak saya yang perempuan sudah menikah dan tinggal tak jauh dari rumah orang tua kami. Sementara kakak sulung saya, laki-laki, juga sudah menikah dan bekerja di sebuah perusahaan. Jadi ayah dan ibu saya tidak terlalu mempersoalkan jikapun saya sampai berbulan-bulan tak pulang. 2 tahun berada di desa tersebut dan mengenal Aisyah, perlahan telah membuka hati saya untuk mengenal Islam lebih dalam. Diam-diam saya mencoba mendatangi seorang ustadz yang berada di desa tersebut. Namanya Ustadz Salman. Beliau merupakan salah seorang ustadz yang senior di desa tersebut. Usianya sudah hampir 60 tahun. Namun beliau masih terlihat segar dan energik. Ilmu agamanya sudah tidak diragukan lagi. Saya mendatangi beliau mencoba bertanya-tanya tentang Islam lebih dalam. Saya pun membeli dan membaca beberapa buah buku tentang Islam. Sampai akhirnya hati saya merasa terbuka untuk menerima Islam sebagai agama yang benar. Ajaran Islam terasa sangat masuk akal bagi saya. Apalagi selama ini saya sering ngobrol dengan Aisyah meski hanya melalui telepon genggam.
Aisyah banyak mengajarkan saya tentang nilai-nilai kebaikan dalam ajaran Islam. Kedekatan saya dengan Aisyah semakin membuka hati dan pikiran saya. Kecerdasan Aisyah dalam menyampaikan ilmu-ilmu Islam mampu membuat saya terkagum-kagum. Dan sejujurnya harus saya akui, kalau Aisyah telah mampu mencuri hati saya. Aisyah telah benar-benar membuat saya jatuh cinta padanya. Tak sanggup memendam semua perasaan cinta tersebut, saya pun dengan cukup berani mengungkapkannya kepada Aisyah. Maaf bang, dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran ataupun cinta-cintaan. Kami hanya mengenal istilah ta'aruf, ucap Aisyah dari telepon genggamnya. Setelah dengan susah payah saya mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan perasaan saya. Ta'aruf, apa itu? Tanya saya penasaran. Ta'aruf itu semacam kegiatan perkenalan diri dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan juga sebaliknya. Ta'aruf harus dilakukan di dalam rumah dan harus di depan kedua orang tua ataupun keluarga, jelas Aisyah. Saya terdiam, mencoba memahami hal tersebut. Nanti jika kedua belah pihak sudah saling kenal dan saling suka, barulah lamaran bisa dilakukan. Jadi nggak ada yang namanya pacaran. Lanjut Aisyah lagi. Saya tidak terlalu mengerti dengan apa yang Aisyah jelaskan barusan. Saya hanya menyimpulkan bahwa jika saya memang mencintai Aisyah, saya harus segera melamarnya. Namun, bagaimana mungkin saya bisa melamar Aisyah, sementara saya bukan seorang muslim? Sudah jelas saya akan ditolak mentah-mentah oleh keluarga Aisyah. Sekalipun Aisyah juga mencintai saya, dia jelas tidak akan bisa menerima kehadiran saya yang bukan seorang Islam. Menyadari hal tersebut, saya pun lebih mendalami Islam, belajar lebih banyak, baik dari Ustadz maupun dari Aisyah sendiri, dan juga dari buku-buku yang sengaja saya beli. Sampai akhirnya saya pun memutuskan untuk memeluk Islam secara utuh. Saya menyampaikan niat tersebut kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mereka tidak keberatan dan mengizinkan saya untuk melakukan apa yang terbaik buat saya. Saya pun segera menemui Ustadz Salman, Ustadz yang selama ini mengajarkan saya tentang Islam, untuk memintanya membantu saya memeluk agama Islam. Tentu saja dengan senang hati Ustadz Salman bersedia untuk membantu dan mengislamkan saya. Hal ini pun saya ceritakan kepada Aisyah sebagai salah satu bukti keseriusan saya padanya. Setelah masuk Islam, saya merasa lebih tenang. Sebuah ketenangan yang selama ini belum pernah saya rasakan. Saya merasa lebih percaya diri, terutama dalam pergaulan saya dengan masyarakat. Saya semakin rutin mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian-pengajian, dan juga majelis ta'lim. Saya rutin melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Masyarakat desa sangat terbuka menerima saya sebagai seorang muslim yang baru. Saya semakin mengenal Islam lebih baik. Apalagi dengan terang-terangan Aisyah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya. Kami semakin sering mengobrol, meski tentu saja hanya lewat telepon genggam. Kami jarang bertemu, kecuali ada kegiatan-kegiatan pemuda di desa tersebut. Namun hal tersebut tidak mengurangi rasa cinta saya pada Aisyah. Meski Aisyah sendiri tidak pernah benar-benar terbuka dengan perasaannya. Setelah hampir 6 bulan menjadi seorang mu'alaf, akhirnya saya memberanikan diri untuk datang menemui kedua orang tua Aisyah. Saya memberanikan diri untuk menyatakan keinginan saya untuk melamar Aisyah kepada orang tua Aisyah. Mereka cukup kaget mendengar hal tersebut, namun mereka tak segera menjawab. Mereka meminta waktu kepada saya selama beberapa hari untuk bisa memberikan jawaban.
Saya pun memakluminya dan segera mohon izin pulang. Setelah beberapa hari kemudian, orang tua Aisyah pun meminta saya untuk datang ke rumahnya. Saya pun dengan sedikit tak sabar segera menuju ke sana. Saya hanya ingin tahu jawaban dari mereka. "Maaf, Nak Bas." Begitu awalnya sang ayah memulai pembicaraan setelah saya dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Di sana hanya ada saya, ayah, dan ibunya Aisyah. "Kami tahu niat Nak Bas baik, namun kami harus berterus terang mengenai hal ini. Sebenarnya Aisyah telah lama kami jodohkan dengan Ustadz Lukman. Tentu saja atas permintaan dari ayah Ustadz Lukman," lanjut sang ayah. Saya pun tertunduk lesu mendengar hal tersebut. Saya terhenyak. Saya tahu Ustadz Lukman, dia anak dari kepala desa, seorang sarjana agama lulusan dari Mesir. Ilmu agamanya sangat tinggi, orangnya juga soleh dan taat. Selain tentu saja, ia memiliki kebun sawit yang sangat luas, warisan dari orang tuanya yang memang cukup kaya. Ustadz Lukman sosok yang ramah, baik, dan rajin beribadah. Beliau sering memberi pengajian-pengajian di masjid, bahkan sampai keluar desa. Dibandingkan dengan saya, tentu saja Ustadz Lukman jauh lebih baik, bahkan dalam segala hal. Saya yang baru saja memeluk Islam, tidak ada apa-apanya jika harus dibandingkan dengan Ustadz Lukman yang sejak kecil memang sudah dididik tentang Islam, bahkan hingga kuliah ke Mesir. Setelah merasa sedikit tenang karena sok menyadari hal tersebut, saya pun pamit pulang. Di sepanjang jalan pulang, saya hanya menggerutu tak jelas. Saya sangat terpukul mendengar semua itu. Saya sangat mencintai Aisyah dan berharap bisa memilikinya. Namun semua harapan saya hancur berantakan. Saya merasa perjuangan dan usaha saya selama ini sia-sia. Saya merasa putus asa. Saya telah berjuang begitu lama untuk bisa mendapatkan Aisyah. Saya belajar Islam dan bahkan sampai memeluk Islam hanya demi bisa mewujudkan mimpi saya tentang Aisyah. Namun semuanya hanya sia-sia belaka. Tidak ada yang sia-sia, Nak Bas. Begitu ucap Ustadz Salman ketika akhirnya saya menceritakan hal tersebut padanya. Semua tergantung dari segi mana kamu menilainya. Pertanyaannya adalah, apakah niat kamu untuk masuk Islam adalah murni dari hati nuranimu? Apakah kamu masuk Islam karena kamu benar-benar telah jatuh cinta pada Islam itu sendiri? Apakah kamu memeluk Islam hanya karena Allah semata? Atau justru kamu masuk Islam hanya karena kamu ingin menjadi suami dari Aisyah? Lanjutnya lagi. Saya terdiam mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sejujurnya, saya sendiri tidak tahu pasti apa yang sebenarnya membuat saya akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Jika kamu masuk Islam karena Allah, maka kamu akan ikhlas menerima segala ketentuan Allah yang berlaku terhadapmu. Namun jika niatmu masuk Islam hanya karena kecintaanmu kepada ciptaannya, saran saya, sebaiknya kamu perbaiki lagi niatmu itu. Ustadz Salman berujar lagi, "Lalu sekarang saya harus bagaimana, Ustadz?" tanya saya dengan nada putus asa. Islam adalah agama yang benar, Nak Bas, dan Allah adalah sebaik-baiknya tempat minta petunjuk dan pertolongan. Memohonlah padanya dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan jalan terbaik dari persoalanmu. Ustadz Salman menjawab ringan. Namun yang paling terpenting dari semua itu ialah kamu harus bisa ikhlas menerima apapun yang akan terjadi. Kamu harus percaya bahwa jika memang kamu dan Aisyah ditakdirkan untuk berjodoh, maka Allah akan mempermudah segalanya. Namun jika tidak, maka kamu harus ikhlas.
Karena Allah hanya akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mintalah yang terbaik kepada Allah, bukan sekedar meminta apa yang kamu inginkan. Kali ini Ustadz Salman berbicara sambil menepuk-nepuk ringan pundak saya. Entah mengapa saya merasa sedikit tenang setelah Ustadz Salman melakukan hal tersebut. Kalimat dan tepukannya itu seakan memberikan saya sebuah energi baru. Setelah mengucapkan terima kasih, saya pun izin pulang. Saya kembali merenungi semua ucapan Ustadz Salman. Saya kembali bertanya kepada hati saya sendiri. Benarkah saya masuk Islam hanya karena ingin mendapatkan cintanya Aisyah? Saya telah belajar Islam begitu banyak, sebelum akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Saya mengagumi ajaran-ajaran Islam yang begitu indah dan sempurna. Kitab suci Al-Quran telah melukiskan keindahan Islam dengan begitu sempurna. Segala yang ada di bumi Allah ini sudah tertulis jelas dalam Al-Quran. Segala ketentuan Allah adalah baik, kecuali bagi mereka yang tidak pandai bersyukur. Jodoh, maut, dan rezeki adalah sebagian dari ketentuan-ketentuan Allah. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa merubah ketentuan tersebut, kecuali atas izin Allah. Menyadari hal tersebut, saya pun mencoba menjalankan apa yang telah Ustadz Salman sarankan. Saya bangun tengah malam, berwudu, dan melaksanakan sholat malam dengan khusyuk. Kemudian saya berdoa dengan sepenuh hati, meminta kepada Allah agar saya diberi kesabaran dan keikhlasan untuk bisa menerima segala ketentuannya. Siangnya, saya pun menghubungi Aisyah melalui telepon genggam. Saya hanya ingin meyakinkan tentang bagaimana sebenarnya perasaan Aisyah kepada saya. Saya tidak tahu pasti apa yang saya rasakan terhadap Bang Bas. Tapi sejujurnya, saya memang merasa nyaman ketika berbicara dengan Bang Bas. Saya kagum dengan perjuangan Bang Bas untuk mempelajari Islam, keingintahuan Bang Bas tentang Islam, hingga saya pun semakin kagum ketika Bang Bas memutuskan untuk memeluk Islam. Tapi saya tidak bisa mendefinisikan rasa kagum tersebut sebagai cinta, karena cinta yang sesungguhnya hanyalah milik Allah. Ucap Aisyah di ujung telepon. Jika Bang Bas mencintai ciptaan Allah, maka mintalah padanya, karena sesungguhnya saya dan siapapun itu adalah milik Allah. Jika benar Bang Bas mencintai saya, cintailah saya karena Allah. Mencintai makhluk Allah sering membuat manusia terluka, namun cinta karena Allah tidak mengenal kata kecewa. Dan Bang Bas harus meyakini hal itu. Lanjut Aisyah lagi. Saya tergugu mendengar semua itu. Sungguh sebuah kalimat yang luar biasa. Aisyah memang gadis yang solehah. Akhlaknya sungguh membuat saya semakin mengaguminya. Mengenai perjodohan saya dengan Ustadz Luqman, sejujurnya saya sendiri tidak bisa menerimanya. Namun sebagai anak yang berbakti, saya juga tidak bisa menolaknya. Saya tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Sebagai anak, saya hanya ingin membuat kedua orang tua saya bahagia. Aisyah berbicara lagi saat saya hanya terdiam. Meski kamu harus mengorbankan kebahagiaan kamu sendiri, tanyaku pelan. Kudengar Aisyah menghembuskan napas berat. Kebahagiaan adalah dambaan setiap orang. Namun apa arti kebahagiaan itu jika harus menyakiti perasaan orang yang kita sayang? Jika kita melakukan sesuatu karena Allah, maka kebahagiaan itu akan mengikuti. Begitu juga ketika kita dengan ikhlas membuat orang lain bahagia, maka kebahagiaan itu juga akan hadir dalam hati kita. Jawaban Aisyah kian membuatku semakin terperangah. Aisyah adalah contoh gadis yang memiliki akhlak yang mulia,
pemikiran yang cerdas, dan hati yang tulus. Aisyah sudah sepatutnya untuk diperjuangkan, bukan hanya karena ia gadis yang cantik secara fisik, tapi ia juga memiliki hati yang jauh lebih indah dari parasnya. Tapi apa yang bisa ku perbuat saat ini? Ustadz Luqman bukan laki-laki sembarangan. Ia juga memiliki akhlak yang indah, tutur bahasa yang sopan, dan ilmu Islam yang tinggi. Tiba-tiba saya merasa mereka adalah pasangan yang cocok. Mereka memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Tidak ada lagi yang harus saya perjuangkan. Saya hanya harus belajar ikhlas melepaskan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk saya. Tapi bagaimana dengan Aisyah sendiri? Akankah dia bahagia? Apakah seseorang yang menikah karena terpaksa dan bukan karena cinta juga bisa disebut jodoh, Ustadz? Dalam sebuah kesempatan, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Ustadz Luqman. Kebetulan sekali pada saat itu, Ustadz Luqman menjadi pemberi tausiah atau ceramah singkat pada suatu acara majelis taklim di rumah salah seorang warga. Dan kebetulan juga waktu itu, ia membahas tentang jodoh. Pada acara majelis taklim seperti ini, kami sebagai peserta memang diberi kesempatan untuk bertanya. Saya sudah sering bertanya pada acara-acara seperti ini, namun selama ini saya hanya bertanya tentang sesuatu yang lebih umum. Mendengar pertanyaan saya, Ustadz Luqman spontan menatap saya. Mata kami bertemu pandang beberapa saat. Namun segera Ustadz Luqman mengalihkan pandangannya. Saya pun melirik ke sekeliling. Beberapa pasang mata menatap saya tajam. Biar bagaimanapun, cerita tentang saya, Aisyah, dan Ustadz Luqman sudah menjadi gosip hangat saat ini. Tapi saya toh tak perlu merasa bersalah. Pada saat-saat tertentu, pertanyaan saya adalah sesuatu yang normal. Saya juga tidak bermaksud menohok siapapun. Terserah orang-orang menafsirkannya seperti apa. Sebagai seseorang yang cukup profesional, tentu saja Ustadz Luqman menjawab pertanyaan saya. Ada 3 jenis jodoh yang kita kenal dalam Islam. Suara Ustadz Luqman cukup lantang, apalagi dibantu oleh sebuah pengeras suara. Yakni yang pertama, jodoh karena nafsu setan, yang artinya ialah ketika sepasang manusia bertemu lalu saling tertarik, kemudian melakukan hubungan terlarang hingga hamil. Dan mau tidak mau mereka harus dinikahkan. Jodoh seperti ini ialah tidak baik, dan biasanya tidak akan bertahan lama. Sekalipun bisa bertahan lama, akan selalu banyak masalah dalam rumah tangganya. Ustadz Luqman menarik napas sejenak, kemudian melanjutkan. Yang kedua, jodoh karena bantuan jin. Maksudnya ialah ketika seseorang tertarik kepada orang lain, namun ternyata orang lain tersebut tidak tertarik padanya, atau lebih sering disebut cinta bertepuk sebelah tangan. Kemudian orang tersebut mengambil jalan pintas dengan mendatangi dukun, agar orang yang ia cintai tersebut bisa tergila-gila padanya, hingga akhirnya mereka pun menikah. Jodoh seperti ini juga tidak baik. Yang ketiga ialah jodoh karena Allah. Dan ini adalah yang terbaik. Ketika 2 orang saling bertemu lalu saling jatuh cinta, dan mereka berusaha menjaga pandangan dan perilaku mereka dari berbuat maksiat, sampai akhirnya mereka menikah. Jodoh seperti inilah yang dicintai oleh Allah. Ustadz Luqman mengakhiri kalimatnya. Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan saya. Ustadz Luqman sepertinya menyadari hal tersebut. Ia berpikir sejenak, lalu berujar lagi. Tentang seseorang yang menikah tanpa dasar cinta,
Jika mereka berdua mampu menjaga hati dan pikirannya untuk tidak bermaksiat hingga mereka menikah, artinya ini juga merupakan jodoh dari Allah. Mengenai ada atau tidak adanya cinta di antara mereka, itu adalah kuasa Allah. Mereka akan bahagia dan Allah akan menumbuhkan cinta di antara keduanya sepanjang perjalanan pernikahan mereka. Tapi bagaimana mungkin sebuah rumah tangga akan bahagia bila tidak ada cinta di dalamnya? Dan tidak ada jaminan juga bahwa pada akhirnya cinta itu akan tumbuh. Saya bertanya lagi, suara saya sedikit bergetar. Ustadz Luqman berpikir lagi, kali ini sedikit lebih lama. Cinta adalah rahasia Allah, seperti halnya jodoh. Kita tidak bisa memilih kepada siapa kita akan jatuh cinta. Kita juga tidak tahu kapan kita akan jatuh cinta. Cinta adalah sebuah anugerah dari Allah. Jika Allah berkehendak, maka rasa benci pun bisa berubah menjadi cinta. Jadi, tidak usah meragukan hal tersebut. Lagi pula, kebahagiaan itu tidak selalu tentang cinta. Jawaban Ustadz Luqman kali ini cukup mengena di hati saya. Saya hanya terdiam. Ada lagi yang ingin bertanya? Suara pembawa acara yang duduk tak jauh dari Ustadz Luqman memecahkan keheningan yang sempat tercipta beberapa detik. Sainganmu berat bro, celetuk Pak Hasan, rekan guru saya yang senior. Beliau satu-satunya tempat saya curhat selama ini, terutama soal Aisyah. Selain Ustadz Salman sih. Itu dia masalahnya Pak, balas saya dengan nada lemas. Kami ngobrol di salah satu kantin sekolah, saat itu jam istirahat. Saya dan Pak Hasan memang sering ngobrol. Saya dapat banyak pelajaran dari beliau, terutama tentang cara menjadi guru yang baik. Pak Hasan sudah 20 tahun menjadi guru. Pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Usianya sekarang sudah mencapai 45 tahun. Tapi beliau punya semangat muda yang tinggi. Tapi emang kamu yakin kalau Aisyah juga suka sama kamu? Tanya Pak Hasan dengan nada ragu. Enggak pasti juga sih Pak. Tapi kalau melihat dari cara dia memperhatikan dan memperlakukan saya selama ini, saya yakin kok kalau Aisyah juga suka sama saya. Kalau memang Aisyah juga suka sama kamu, kenapa dia masih mau dijodohkan sama Ustadz Luqman? Saya nggak tahu Pak Hasan, pusing saya. Udah, kamu tenang aja. Kalau jodoh mah nggak bakal kemana. Yang penting kamu terus berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Kalimat Pak Hasan yang energik tak benar-benar memberikan saya semangat. Ingat bro, mensara ala darbi wasalah, sambungnya. Apaan tuh? Tanya saya sambil menatap wajah serius milik Pak Hasan. Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai di tujuan, balasnya dengan nada seriusnya. Nggak ada hubungannya Pak Hasan. Suara saya meninggi. Saya mengalihkan pandangan. Pak Hasan memang suka sekali membuat kalimat-kalimat yang aneh-aneh. Tapi saya tahu, ia hanya berniat untuk menghibur saya. Emang nggak ada sih, tapi minimal mendekatilah dengan kasusmu ini bro. Beliau memang suka menyebut anak muda zaman sekarang dengan panggilan so akrabnya, bro. Tapi intinya, pokoknya kamu harus semangat. Jangan putus asa, jangan menyerah. Kayak lirik lagu The Masif bro. Jangan menyerah, jangan menyerah. Pak Hasan berceloteh lagi dengan gaya guyon khasnya, sambil sedikit bernyanyi tentunya. Kelakuan Pak Hasan terkadang memang cukup mampu membuat saya terhibur. Pak Hasan selalu punya cara membuat orang-orang di sekelilingnya tertawa. Saya sudah menganggap beliau seperti ayah sendiri. Kalau saya nggak boleh menyerah, terus apa yang harus saya lakukan sekarang? Sebentar lagi mereka bakal nikah loh Pak Hasan. Ucap saya lagi setelah beberapa saat kami terdiam. Pak Hasan terlihat sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Bagaimana kalau kalian kawin lari saja? Ucapnya.
Ya Allah, Pak, saya serius ini. Pak Hasan terkekeh. Saya menatapnya tajam. Beliau menutup mulutnya segera menahan tawa. Oke, saya akan bantu kamu, bro. Tapi saya nggak janji ini akan berhasil, ucap Pak Hasan, kali ini dengan nada yang benar-benar serius. Kamu benar, ucap Ustadz Lukman beberapa hari kemudian. Kali ini tidak di depan publik, hanya kami berdua. Ia mengundang saya untuk datang ke rumahnya atas saran Pak Hasan ternyata. Diam-diam Pak Hasan mendatangi Ustadz Lukman dan meminta beliau untuk bertemu dengan saya. Setidaknya kalian harus bersaing secara sehat dan sportif. Begitu bisik Pak Hasan sebelum saya berangkat ke rumah Ustadz Lukman tadi. Maksud Ustadz apa ya? Tanya saya kemudian. Saya sangat mencintai Aisyah, tapi saya juga tahu kalau Aisyah tidak mencintai saya. Aisyah bersedia menikah dengan saya hanya karena menghargai ayah saya dan juga ia menghormati keputusan orang tuanya. Ustadz Lukman berucap lagi. Lalu apa maksud Ustadz Lukman mengundang saya ke sini? Tanya saya lagi. Hampir seminggu saya memikirkan hal ini. Kamu memang benar, tidak ada jaminan akan sebuah kebahagiaan untuk pernikahan yang tidak saling mencintai. Menyadari hal tersebut, saya pun mempertanyakan hal ini langsung kepada Aisyah, tentang perasaannya, tentang keinginannya yang sejujurnya. Aisyah menegaskan bahwa ia akan tetap menikah dengan saya dan akan belajar untuk mencintai saya. Jawab Ustadz Lukman. Untuk sesaat saya hanya terdiam, menunggu penjelasan Ustadz Lukman selanjutnya. Saya tahu ini tidak mudah. Saya juga tahu kalau Aisyah tidak akan pernah mencintai saya selama kamu masih ada di kampung ini, ucap Ustadz Lukman lagi. Jadi maksud Ustadz, saya harus pergi dari desa ini. Saya menelan ludah, suara saya sedikit serak. Bukan. Kamu jangan berprasangka buruk dulu. Saya tidak sepicik itu. Saya hanya ingin memastikan bahwa kamu benar-benar mencintai Aisyah, bahwa kamu memang orang yang layak untuk Aisyah. Ucapan itu sedikit membuat saya bingung. Maksudnya? Saya bertanya lagi. Kening saya kembali berkerut. Pernikahan saya dengan Aisyah tinggal menghitung hari. Sekarang semua tergantung saya. Jika saya bersikeras untuk tetap menikah, maka pernikahan itu akan terjadi. Jika saya tidak ingin menikahi Aisyah, maka pernikahan kami akan dibatalkan. Kecuali apa? Tanya saya semakin penasaran. Kecuali kalau kamu bisa membuktikan kepada saya dan juga Aisyah bahwa kamu benar-benar mencintainya. Caranya? Kening saya berkerut 2 kali lipat dari biasanya. Assalamualaikum. Saya sedikit berteriak sambil mengetuk pintu rumah itu dengan pelan. Pintu itu terbuat dari kayu yang cukup keras. Sebuah rumah yang sangat sederhana. Seraut wajah tua laki-laki muncul dari balik pintu yang terbuka perlahan tersebut. Waalaikumsalam, jawab laki-laki itu. Saya tersenyum menatap laki-laki tua tersebut. Ini bukan pertama kalinya saya datang ke sini. Namun tetap saja jantung saya berdegup sangat kencang. Laki-laki tua itu menyunggingkan senyum tipis. Saya ingin bicara dengan Aisyah. Bisa? Tanya saya. Ada apa lagi? Tanya laki-laki tua itu yang tak lain adalah ayah Aisyah. Aisyah sudah tidak bisa keluar rumah lagi. Ia sebentar lagi akan menikah, lanjutnya. Ya, saya tahu. Lalu untuk apa Bang Bas kesini? Suara itu tidak berasal dari laki-laki tersebut, tapi sebuah suara lembut milik seorang perempuan. Sejenak kemudian, tiba-tiba Aisyah sudah berdiri di belakang ayahnya.
Saya memasang senyum termanis saya menatap gadis cantik itu. Aisyah hanya tersenyum tipis. Bang Bas belum jawab pertanyaan saya. Ucap Aisyah lagi, sedikit membuat saya kaget. Oh ya, saya kesini hanya ingin memberikan ini. Saya berujar sambil menyerahkan sebuah kertas berlipat segi 4. Apa ini? Tanya Aisyah sambil mengambil kertas itu dari tangan saya. Kali ini ia sudah berdiri di samping ayahnya. Itu dari Ustadz Lukman. Suara saya tergagap. Ustadz Lukman. Dengan penasaran, Aisyah membuka kertas tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa kalimat tulisan tangan Ustadz Lukman. Surat apa itu? Kali ini ayah Aisyah yang ikut berbicara. Aisyah tidak segera menjawab pertanyaan ayahnya. Saya melihat kalau Aisyah mencoba membaca surat itu sampai 2 kali. Keningnya berkerut. Apa isi suratnya? Ayah Aisyah bertanya lagi. Ini surat dari Ustadz Lukman. Ia meminta maaf karena harus pergi terburu-buru. Ia tidak sempat berpamitan. Ia juga minta maaf jika harus membatalkan pernikahan kami. Katanya ia akan melanjutkan kuliah S2 ke Madinah. Ia berangkat pagi tadi. Ia memberi saya kebebasan untuk memilih pasangan hidup yang saya inginkan. Saya tidak harus menunggunya. Katanya hal itu sudah ia sampaikan kepada ayahnya. Intinya pernikahan kami dibatalkan. Jawab Aisyah tanpa melepaskan pandangannya dari tulisan tersebut. Kok bisa? Tanya Aisyah lebih kepada dirinya sendiri. Saya bisa jelaskan, tapi pertama izinkan saya masuk dulu. Ucap saya menjawab kebingungan mereka berdua. Serentak mereka menatap ke arah saya. Saya memasang senyum manis lagi. Jadi ceritanya begini, ucap saya dengan gaya sok bijak. Setelah mereka mempersilahkan saya duduk dan menyuguhkan segelas air putih. Jadilah batin saya. Kedua wajah kebingungan itu menatap saya dengan penuh tanda tanya. Seminggu yang lalu, saya diundang oleh Ustadz Lukman untuk datang ke rumahnya. Mulanya saya merasa enggan untuk datang, karena biar bagaimanapun beliau adalah rival saya. Saya tersenyum nyengir. Namun mengingat yang mengundang adalah seorang ustadz, saya akhirnya memutuskan untuk datang meski dengan berat hati tentunya. Saya menghela napas. Sesampai di sana, kami pun berbicara dari hati ke hati sebagai sesama laki-laki yang sudah dewasa. Dan tentu saja sebagai sesama laki-laki yang mencintai gadis yang sama. Saya nyengir lagi. Sepertinya mereka berdua mulai jengah melihat saya. Ustadz Lukman tahu kalau Aisyah tidak mencintainya. Tapi Ustadz Lukman sangat mencintai Aisyah. Ia hanya ingin yang terbaik untuk Aisyah. Ustadz Lukman seorang laki-laki terhormat dan sangat bijak. Ia tahu kalau saya juga mencintai Aisyah. Namun ia tidak yakin kalau saya akan bisa menjadi imam yang baik untuk Aisyah. Kali ini saya menarik napas lagi, 2 kali. Beliau khawatir kalau Aisyah salah dalam memilih jodoh, apalagi kalau orangnya itu saya. Karena seperti kita semua tahu, saya baru menjadi Islam belum sampai setahun. Beliau tidak yakin kalau saya bisa menjadi muslim yang taat. Untuk itu, kemudian beliau hendak menguji saya. Beliau meminta saya untuk menghafal salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat Yasin. Jika dalam waktu 1 hari saya bisa menghafal surah Yasin, maka beliau akan yakin bahwa saya benar-benar tulus mencintai Aisyah. Saya berhenti sejenak menghembuskan napas lagi. Karena saya meninggikan suara ketika saya lihat Aisyah hendak membuka mulutnya untuk berbicara. Menurut beliau, jika saya memang serius untuk mempersunting Aisyah, maka saya pasti bisa menghafal surah Yasin tersebut. Bahkan tidak sampai dalam waktu sehari. Lanjut saya lagi.
Dan kali ini ayah Aisyah yang mengeluarkan suara. Dan ternyata karena saya memang benar-benar mencintai Aisyah dengan tulus, atas izin Allah, alhamdulillah saya sudah hafal surah Yasin tersebut. Sekali lagi, Ustadz Lukman adalah laki-laki terhormat. Ia menepati janjinya seperti yang tertulis di surat Yasin. Surat itu maksud saya. Sambil menunjuk ke surat yang masih dalam genggaman tangan lembut milik Aisyah. Kira-kira sampai di sini kalian paham gak? Tanya saya dengan gaya kocak seorang guru di depan murid-muridnya. Kalau kurang paham akan saya ulangi dari awal. Lanjut saya masih dengan gaya yang sama. Enggak usah, jawab mereka hampir serempak. Laki-laki tua itu menghempaskan napas beratnya. Entah karena kecewa atau karena lega, saya juga kurang yakin. Sementara Aisyah menggigit bibirnya sendiri. Saya juga tidak tahu mengapa Aisyah melakukan hal itu di depan saya. Mungkin dia geram. Saya membatin. Jadi sekarang gimana? Tanya saya akhirnya setelah sejenak kami hanyut dalam lamunan kami masing-masing. Gimana apanya? Tanya Aisyah sambil melepaskan gigitan bibirnya. Lamaran saya diterima enggak? Kali ini saya bertanya dengan nada terdengar benar-benar serius. Mereka berdua terdiam, saling pandang. Saya terserah ayah. Suara Aisyah terdengar sangat pelan, seakan berbisik. Kepalanya tertunduk. Saya terima nikahnya Aisyah Nurmala binti Akmal Hadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Akhirnya saya mengucapkan kalimat itu dengan benar setelah lebih dari 5 kali diulang. Kemudian para hadirin yang hadir pun berteriak serempak, "Sah!" Ya, saya dan Aisyah akhirnya menikah setelah melewati drama yang sangat panjang. Sebuah pernikahan yang sederhana dilaksanakan di rumah Aisyah yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat kami saja. Yang penting itu ijab kabulnya, bukan pestanya. Begitu alasan orang tua Aisyah ketika saya mengusulkan untuk membuat acara resepsi sederhana. Tapi itu tidak jadi masalah sekarang bagi saya. Yang terpenting dari semuanya, saya akhirnya bisa menikah dengan gadis yang selama ini saya impikan, dengan izin Allah tentunya. Ternyata kekuatan doa itu sangat luar biasa. Saya jadi semakin mencintai Islam karenanya. Saya mencintai Islam bukan karena Aisyah yang cantik, atau karena seorang Ustadz Lukman yang sungguh terhormat. Saya begitu menghargai beliau. Saya mencintai Islam karena saya memang telah jatuh cinta padanya. Saya mencintai Islam karena Allah. Saya memeluk Islam karena Allah. Seperti yang Aisyah pernah ucapkan, ketika kita ikhlas, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Atau seperti pepatah Pak Hasan, "Mansara ala darbi wassalah." Akhirnya aku menemukan jawabannya. Ternyata kalimat tersebut Pak Hasan ambil dari sebuah buku karya penulis terkenal A. Fuadi. Kalau tidak salah, buku tersebut berjudul Rantau Satu Muara. Salah satu novel terbaik yang pernah saya baca.